ini bisa mengetahui semua kalori makanan yang ada di depan matanya dia. Sampai tiba-tiba temennya pingsan kayak keracunan makanan gitu. Terus dia curiga, dia lihat kalori temennya itu rendah-rendah. Tapi kenapa ya dia itu minum soda? Padahal soda itu kan bener-bener kalorinya tinggi. Akhirnya dia curiga dan dia dapati ada yang masukin racun ke dalam soda tersebut. Nah, pacar dari cewek ini langsung nyalahin temennya dong yang beli soda. Temennya bilang, aku itu belinya soda diet kok. Jadi akhirnya si cowoknya yang disalahin. Padahal sebenarnya soda dietnya udah dibuang ke tong sampah. Dan soda tersebut yang isinya racun. Tapi cewek ini nggak teliti, buang sodanya itu ada di situ, jadi ketahuan deh. Cewek ini kaget banget, bangun-bangun kok dadanya besar. Ternyata dia itu ketukar jiwanya sama suaminya. Jadi malam hari sebelumnya, si istri sama suami ngeliat TV-nya dia kayak kabur gitu. Pas mereka pencet, mereka malah kesetrum dan jiwa mereka tertukar. Si suami jadi istri dan istri jadi suami. Akhirnya mereka harus pura-pura jadi masing-masing karakternya untuk bisa bekerja dan ngurus anak. Istrinya kaget banget, ternyata suaminya sering diomelin sama bosnya dan dibentak-bentak. Si suami juga kaget banget, si istri itu kerjaannya ternyata susah dan berat banget ngurus anak. Sampai akhirnya malam hari mereka itu jadi nyesel banget karena selama ini sering marah sama satu sama lain. Ternyata kerjaan mereka tuh benar-benar susah dan akhirnya mereka minta maaf. Saat mereka mulai belajar untuk menghargai satu sama lain, akhirnya jiwa mereka bisa kembali ke diri mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba anjingnya malah ketukar jiwanya sama anaknya mereka dong. Jadi anaknya sekarang mulai menggonggong. Seorang ibu sengaja suntik kepala anaknya supaya pandangan dari anaknya itu ngeblur. Jadi chip itu dipasangkan ke kepala anaknya supaya dia bisa ngelihat apa yang anaknya lihat. Terus ibunya bisa pilih anaknya itu harus ngelihat sesuatu itu ngeblur aja untuk menjaga diri dia. Kalau ada anjing menggonggong ke dia, dia nggak tahu itu apa soalnya semuanya blur. Bahkan akhirnya anak ini nggak tahu kalau kakeknya itu sekarat karena semua pandangannya itu benar-benar blur banget. Lama-kelamaan anak ini jadi stres karena dia nggak bisa melihat apapun dan bahkan dia itu pingin menyakiti dirinya sendiri. Si ibu itu melakukan itu karena dia terlalu protektif sama anaknya. Akhirnya dia memilih untuk melepas semua blur dari anaknya supaya anaknya bisa melihat secara normal. Awalnya anaknya panik banget dan ibunya juga panik karena dia nggak bisa melihat apa yang anaknya lihat. Tapi lama-kelamaan ibunya ngeliat lagi, oh anaknya aman udah sampai sekolah. Akhirnya ibunya pun mulai membebaskan anaknya ini dan anaknya mulai bisa hidup dengan normal. Bahkan dia juga bisa berteman dengan anjingnya saat dia dewasa. Sampai tiba-tiba anak ini punya pacar dan ibunya itu bingung anaknya nggak pulang-pulang. Pas dia lihat anaknya itu lagi kawin sama pacarnya. Itu ngebuat ibunya jadi protektif lagi ke anaknya. Dan dia mulai nyalain sistem itu lagi ke anaknya supaya bisa memantau anaknya terus walaupun dia nggak ngeblurin lagi. Bahkan dia jadi tahu ketika anaknya jatuh cinta dan apapun yang dilakukan anaknya, tapi anaknya nggak menyadari itu. Setiap hari cewek ini nekat selalu ngebuka mulut mayat supaya dia itu kaya raya. Biasanya dia cari apakah ada gigi mayatnya yang memiliki gigi emas. Sampai dia seneng banget ketemu satu mayat ini dan dia ketemu berlian di dalam tubuhnya. Tapi saat dia ambil berlian itu tiba-tiba mayatnya bangun dan langsung menghajar dia. Akhirnya dia berusaha keras untuk menghabisi mayat itu supaya mayat itu benar-benar mati. Pas mayatnya udah mati, dia malah dikejar sama semua mayat yang ada di tempat tersebut. Akhirnya membuat dia meninggal dan saat ditemukan, di dalam mulutnya isinya berlian dan emas semua hasil keserakahan dia. Satu pesawat ini stres banget, ternyata pilotnya selama ini nerbangin pesawat tapi matanya ditutup setan. Jadi awalnya pramugari ini mah senang-senang aja, semua juga berjalan lancar sebelum penerbangan dimulai. Tapi pramugari yang satu ini benar-benar dihantui, karena pesawat yang dia pakai adalah pesawat bekas kecelakaan. Yang mana dia adalah satu-satunya orang yang selamat di kecelakaan tersebut. Tiba-tiba kejadian mistis tuh udah mulai terjadi di pesawat tersebut, kayak banyak banget yang ngelihat hantu, kesurupan. Seperti hantu-hantu di pesawat itu benar-benar marah banget. Bahkan ternyata pilotnya itu ditutup matanya sama setan, makanya pesawatnya tuh jadi goyang-goyang banget. Itu ngebuat mereka udah pasrah banget, sepertinya hantunya pingin mereka ikut meninggal. Apalagi ternyata ini semua adalah salah dari pramugari ini. Pramugari ini nggak membantu temannya dan malah ngunciin temannya di depan, yang membuat temannya meninggal. Akhirnya temannya dendam banget sama dia. Sampai akhirnya karena kekuatan mereka bersama, mereka bisa mendaratkan pesawat ini. Tapi tiba-tiba si pramugari nggak mau turun dari pesawat. Karena ternyata di tengah perjalanan sebenarnya pramugarinya udah meninggal di situ, tapi nggak ada yang sadar aja.
Dan akhirnya dia jadi gentayangan di pesawat tersebut. Pria ini curang banget, setiap ada orang yang beli buah ke dia, buahnya itu akan ditukar supaya timbangannya nggak berat. Terus tiba-tiba ada lagi nih satu cowok yang mau beli buah. Biasanya kalau misalkan mau kasih buahnya, dia akan selalu nunduk dulu, pura-pura ngambil plastik padahal buahnya udah ditukar. Tapi dia itu berurusan sama orang yang salah. Di dalam jas dari cowok ini bawa timbangan yang masih tradisional banget. Bahkan dia nimbang timbangannya itu bener-bener salah banget. Akhirnya dia itu ketahuan kalau misalkan dia itu benar-benar bohong. Dia balikin deh duitnya, suruh dia pergi. Tapi cowok ini bilang, udah kamu ambil aja timbangan ini, kayaknya timbangan kamu selalu rusak ya. Dia pun kena mental banget guys. Anak ini maksa turun dari bus karena dia yakin bus ini akan kecelakaan, tapi nggak ada yang percaya sama sekali sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya, anak ini lagi study tour, tapi tiba-tiba dia merasakan engap. Dia itu pingin keluar dari bus ini karena perasaan dia nggak enak. Tapi gurunya nggak ada yang percaya sama sekali dan supir busnya juga nggak peduli. Sampai tiba-tiba supir busnya itu melihat ada anak kecil yang membuat dia itu kaget dan langsung ngebanting setir, akhirnya ke jurang kayak gini. Busnya pun jatuh dan nggak ada orang yang selamat sama sekali. Sampai tiba-tiba cuman bocil ini yang punya indera keenam yang selamat. Terus ya udah dia pulang aja ke rumah kayak nggak ada apa-apa karena dia nggak inget ada apa-apa. Bahkan dia ke dapur dan dia makan kayak biasa, tapi ibunya kaget banget. Karena ternyata dia itu udah dinyatakan meninggal dan ini udah 10 tahun kemudian. Nah ibunya tahu kalau dia itu nggak sadar udah meninggal. Akhirnya ibunya ngumpetin semua barang-barang supaya dia nggak tahu kalau dia itu udah meninggal. Si ibu seneng banget, tapi dia juga bingung banget kenapa anaknya itu bisa kembali lagi. Apakah anaknya itu setan? Dan ternyata 10 tahun kemudian orang-orang yang ada di bus itu semuanya bangkit. Dan mereka kayak lupa kalau mereka itu udah meninggal. Cowok ini nekat banget nyuri gelang dari mayat terus dia jual lagi supaya dia kaya raya. Awalnya dia nggak peduli sama sekali, tapi saat dia mau jual, dia tiba-tiba merasakan tangannya luka seperti mayat tadi. Awalnya dia udah panik banget, tapi ternyata itu cuma halusinasinya dia doang. Akhirnya dia tetap jual gelang tersebut dan dia mendapatkan pembelinya. Pembelinya mau bertemu dia besok. Nah terus pas dia lagi nunggu pembelinya, tiba-tiba pembelinya itu jatuh dan meninggal dunia. Bahkan gak lama dari itu dia juga ketabrak. Di situ dia udah gak mau nyimpen kalung itu lagi karena dia berasa kalung itu bawa dirinya itu sial. Sampai akhirnya dia itu gak bisa berpikir lagi dan dia malah memutuskan untuk menghabisi hidupnya. Dan itu semua dia lakukan secara tidak sadar. Setiap hari cowok ini selalu matiin alarm dan tidur lagi. Bangun-bangun ternyata dia itu udah nikah. Ternyata semua itu hanya mimpi. Ternyata cowok ini memang sering banget menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda alarm. Pokoknya dia sering banget deh kalau misalkan ada waktu nanti, kenapa enggak? Sampai tiba-tiba keesokan harinya, dia itu bingung banget kenapa tanggal itu selalu ada di 31 Desember. Akhirnya dia melakukan kegiatannya sama lagi nih. Tapi tiba-tiba tetap 31 Desember. Di situ dia sadar kalau dia itu harus berhenti menunda-nunda dan akhirnya baru dong 31 Desembernya berubah menjadi 1 Januari kalau dia berhenti menunda. Akhirnya dia bisa melewati 31 Desember itu. Tapi sayangnya besoknya, dia ternyata saking asiknya dan senengnya dia joget-joget yang membuat dia itu telat. Akhirnya jadi 31 Desember lagi deh. Tiap hari cewek ini kirimin suara ke semua cowok karena dia merasa cewek paling cantik. Tapi pas dia kirim fotonya ini kaget banget sih guys. Jadi cewek ini tuh tukang ngaca, dia itu bangga banget sama mukanya dan dia merasa mukanya itu benar-benar cantik. Bahkan dia yakin semua cowok di HP-nya ini tergila-gila sama dia. Awalnya dia itu bakal kirimin suara dia yang imut banget yang buat banyak cowok tuh tergila-gila. Tapi saat para cowok itu minta foto, cowok-cowok itu benar-benar kaget banget. Karena ternyata dia itu nggak mirip sama suaranya. Pas dia kirimin foto banyak banget cowok-cowok yang ngeblok dia. Tapi dia udah mikir kalau dia itu tetap cantik, cowok itu aja yang aneh. Sampai tiba-tiba dia itu ke dukun ketemu cowok yang mirip banget sama dia. Cowok itu juga merasa ganteng. Tapi mereka nanya ke dukun, mereka itu udah ganteng dan cantik banget. Kenapa ya mereka nggak dapet jodoh? Akhirnya dukun bikin mereka berjodoh. Sehingga si cewek ngelihat si cowok ganteng dan si cowok ngelihat si cewek cantik. Setiap hari cowok mesum ini selalu fotoin tetangganya supaya dapat foto yang seksi banget. Jadi dia benar-benar terobsesi sama tetangganya. Bahkan jadwal dari tetangga itu dia udah tahu kapan jadwal dia kerja, mandi, dan sebagainya. Tapi saat dia lagi foto-foto, tiba-tiba ada satu cowok yang gak suka banget sama semua perbuatan dia. Tapi tetap aja dia lakuin itu karena dia gak peduli sama cowok tersebut.
Sampai pas cewek ini udah pulang, dia masih foto-fotoin cewek itu. Tapi tiba-tiba dia kaget karena ceweknya ngeliat ke arah dia, tapi ceweknya malah panik gitu. Nah, dia bingung dong kenapa ceweknya panik. Ternyata di belakangnya dia udah ada sosok cowok yang tadi ingin menghabisi dia. Cowok tersebut ternyata benci banget sama cowok-cowok mesum macam dia. Terus saat ceweknya ke apartemen dari cowok ini, ceweknya kaget banget. Karena di apartemen cowok tersebut yang dia gak kenal, isinya adalah foto dia sendiri semua.